bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia sekaligus dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, dan yang terhormat teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuril Isabila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari semantik. Pengertian semantik. Semantik adalah bidang ilmu linguistik yang pelajari makna atau arti bahasa. Secara umum, semantik membahas bagaimana kata-kata, frasa, kalimat, dan teks dapat menggambarkan ide, objek, tindakan, atau peristiwa dalam pikiran orang. Fokus utama semantik adalah hubungan antara tanda-tanda seperti kata-kata atau simbol dengan hal-hal yang mereka rujuk atau representasikan. Maksudnya adalah semantik adalah salah satu cabang ilmu linguistik secara khusus, mempelajari makna atau arti dalam bahasa, seperti kata-kata, frasa, kalimat, dan teks mewakili ide, objek, tindakan, atau peristiwa dalam pikiran manusia. Secara lebih mendalam, semantik mengkaji hubungan antara tanda-tanda linguistik seperti kata-kata, simbol atau ungkapan, dan objek atau konsep yang mereka rujuk. Selanjutnya ada jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik leksikal, yang kedua ada semantik gramatikal, yang ketiga semantik kontekstual, yang keempat semantik denotatif dan konotatif, yang kelima semantik referensial dan non-referensial, yang keenam semantik pragmatik, yang ketujuh ada semantik komposisional. Yang pertama ada semantik leksikal. Semantik leksikal ini memfokuskan pada makna kata secara individuus. Setiap kata memiliki makna dasar atau referensial yang dapat dipahami secara umum seperti rumah yang berarti tempat tinggal. Yang kedua ada semantik gramatikal. Berkaitan dengan makna yang ditentukan oleh struktur atau tata bahasa dalam suatu kalimat, contohnya perubahan kata makan menjadi dimakan. Akan mengubah makna kalimat berdasarkan peran subjek dan objek. Yang ketiga semantik kontekstual. Makna yang dipengaruhi oleh kontekstual situasi atau lingkungan tertentu. Kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya. Contohnya panas. Panas bisa berarti suhu tinggi atau bisa juga menunjukkan situasi yang penuh emosi. Yang keempat adalah semantik denotatif dan konotatif. Denotatif ini adalah makna yang sebenarnya atau literasi dari sebuah kata. Contohnya bunga secara denotatif adalah bagian dari tumbuhan. Sedangkan konotatif adalah makna tambahan atau makna yang terkait dengan perasaan atau asosiasi. Misalnya bunga. Bunga ini bisa juga mengandung konotasi. Bunga ini juga bisa mengandung konotasi kecantikan atau kasih sayang. Selanjutnya ada semantik referensial dan non-referensial. Referensial ini berkaitan dengan kata yang memiliki rujukan yang jelas di dunia nyata. Contohnya meja. Meja ini merujuk pada benda fisik. Sedangkan non-referensial merujuk pada kata-kata yang tidak memiliki acuan nyata atau konkret, seperti kemerdekaan atau keadilan. Yang selanjutnya yang keenam semantik pragmatik. Semantik pragmatik ini mengacu pada bagaimana makna sebuah kalimat dapat berubah berdasarkan siapa yang mengungkapkannya kepada siapa yang diucapkan, dan dalam situasi apa. Ini terkait dengan cara berkomunikasi secara sosial. Selanjutnya yang ketujuh ada semantik komposisional. Komposisional ini memfokuskan pada bagaimana makna dari seluruh kalimat dibangun dari makna bagian-bagiannya. Ini berkaitan dengan cara kata-kata berinteraksi satu sama lain untuk membentuk makna yang lebih kompleks. Selanjutnya ada manfaat semantik.
Yang pertama ada memahami makna kata dan kalimat yang dengan tepat. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan berbahasa. Yang ketiga menghindari ambiguitas. Yang keempat mendalami teks sastra dan budaya. Yang kelima membantu dalam penerjemahan. Yang keenam ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketujuh mendukung pembelajaran bahasa. Yang kedelapan ada memperbaiki komunikasi dalam lingkungan profesional. Jadi, semantik dalam bahasa Indonesia ini memiliki jumlah manfaat yang penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam komunikasi, pendidikan, dan kajian bahasa. Berikut manfaatnya. Yang pertama, memahami makna kata dan kalimat dengan tepat. Semantik ini membantu pembicara dan penulis memahami dan penggunaan kata-kata dan kalimat secara tepat sesuai dengan maknanya. Yang kedua ada ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan berbahasa. Dengan memahami semantik, seseorang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa baik dalam berbicara maupun menulis. Pengetahuan tentang makna kata dan frasa membantu dalam menyusun kalimat yang lebih jelas, secara efektif, dan komunikatif. Yang ketiga, menghindari ambiguitas. Semantik membantu mengidentifikasi dan menghindari ambiguitas dalam penggunaan bahasa. Pemahaman terhadap makna kontekstual dan gramatikal memungkinkan seseorang menyusun kalimat yang tidak membingungkan bagi pendengar atau pembaca. Yang keempat, mendalami teks sastra dan budaya. Semantik memungkinkan pembaca untuk memahami teks-teks sastra, puisi, dan karya-karya budaya lainnya dengan menganalisis makna denotatif, konotatif, dan simbolis dari kata-kata yang digunakan. Ini juga penting dalam menganalisis bahasa dalam konteks budaya dan sejarah. Yang kelima ada membantu dalam penerjemahan. Semantik sangat penting dalam proses penerjemahan karena penerjemahan itu harus memahami makna, kata, dan kalimat dalam bahasa sumber dan menerjemahkannya ke dalam bahasa target dengan makna yang setara. Pemahaman semantik ini membantu dalam menjaga akurasi terjemahan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dengan mempelajari semantik, seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis karena terlatih untuk menganalisis dan memahami makna yang lebih dalam dari suatu kata atau kalimat, serta memahami bagaimana makna tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Yang ketujuh, mendukung pembelajaran bahasa dalam pendidikan semantik. Dalam pendidikan, semantik membantu siswa memahami penggunaan kata dan kalimat dengan benar, mengajarkan mereka tentang makna yang tersirat dan tersurat, serta membantu dalam pembelajaran kosakata dan tata bahasa. Yang kedelapan, memperbaiki komunikasi dalam lingkungan profesional. Dalam lingkungan kerja atau bisnis, semantik dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan lebih jelas dan profesional. Pemahaman ini yang baik tentang makna kata dan kalimat menghindarkan terjadinya miskomunikasi yang bisa terdampak negatif pada hubungan kerja. Secara keseluruhan, semantik membantu kita berkomunikasi dengan lebih efektif, memahami bahasa lebih mendalam, dan menjaga agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan sesuai dengan maksud kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.